Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ilahi dengan NIM 2130105036 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah matematikawan Yunani dengan dosen pengampu Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota sepanjang Mediterania bagian timur, dari Italia hingga ke Afrika Utara. Tetapi mereka dipersatukan oleh budaya dan bahasa yang sama. Semua naskah matematika pra-Yunani yang masih terpelihara menunjukkan penggunaan penalaran induktif, yakni pengamatan yang berulang-ulang yang digunakan untuk mendirikan aturan praktis. Sebaliknya, matematikawan Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan simpulan dari definisi dan aksioma, dan menggunakan kekakuan matematika untuk membuktikannya. Seperti hanya di Mesir dan Mesopotamia, bangsa Yunani pun mengembangkan sistem numerasinya sendiri. Sistem numerasi yang digunakan bangsa Yunani ada dua macam, yaitu Atik dan Ionik. Sistem numerasi Atik dilambangkan sederhana, di mana angka 1-4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Misalnya, 2 dengan 2 untuk sistem numerasi Ionik yang digunakan setelah sistem numerasi Atik. Dipakai di Yunani pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Sistem ini menggunakan alfabet Yunani sebagai lambang bilangan, seperti 1 dengan alfa, 2 dengan beta, 3 dengan gamma, 4 dengan delta, dan 5 dengan epsilon. Matematika Yunani baru mulai berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi yang dipelopori oleh Thales dan Pythagoras. Nah, itulah penjabaran dari sejarah Yunani. Selanjutnya, kita masuk kepada tokoh-tokoh matematikawan Yunani. Yang pertama, Thales of Miletus pada tahun 624 sampai 550 sebelum Masehi. Matematikawan pertama yang merumuskan teorema dan menjadikan matematika sebagai landasan ilmu terapan, di mana temuan Thales di dalam geometri, yaitu yang pertama, sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Yang kelima, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Yang kedua yaitu Pythagoras pada tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Pythagoras merupakan orang yang pertama kali mencetuskan aksioma-aksioma dan postulat-postulat yang perlu dijabarkan terlebih dahulu dalam mengembangkan geometri. Temuan Pythagoras yaitu Pythagoras bukan orang yang menemukan suatu teorema Pythagoras, yaitu sebuah teorema dalam bidang geometri yang menyatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Tetapi ia diyakini sebagai orang yang berhasil membuat pembuktian matematika mengenai teorema Pythagoras. Sementara itu, beberapa sumber kuno menyatakan bahwa ia adalah orang yang pertama mengidentifikasi 5 bangun ruang dan menemukan teori kesebandingan. Yang ketiga yaitu Euclid pada tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai bapak geometri karena menemukan teori bilangan dan geometri. Subjek-subjek yang dibahas adalah bentuk-bentuk teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, dan lain-lain. Alat-alat temuan Euclides antara lain yaitu mistar dan jangka. Temuan Euclid yaitu buku karangannya berjudul The Elements menjadi acuan dalam pembelajaran geometri. Buku ini terdiri dari 13 jilid yang semuanya membahas perihal teorema-teorema yang sekarang disebut geometri Euclid. Karya Euclid terdiri dari 4 bagian. Euclid juga menulis karya tentang perspektif, irisan kerucut, geometri bola, teori bilangan, dan pembuktian matematika.
Yang keempat yaitu Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes sebagai seorang matematikawan, fisikawan, insinyur, astronom, dan penemu asal Yunani yang terkenal. Ia adalah ahli matematika terbesar sepanjang zaman dan pada zaman kuno. Temuan Archimedes yaitu ia berhasil menemukan aproksimasi nilai pi yang lebih mendekati dari ilmuwan sebelumnya, yaitu 223/73 dan 220/70. Tiga karya Archimedes membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran lingkaran, kuadratur, dari parabola spiral. Selain itu, ia menulis karya-karya tentang ilmu ukur bidang, ilmu ukur ruang, dan aritmatika. Yang kelima, Apollonius of Perga pada tahun 262 sampai 190 sebelum Masehi. Konsepnya mengenai parabola, hiperbola, dan elips banyak memberi sumbangan bagi astronomi modern. Ia merupakan seorang matematikawan yang ahli dalam geometri. Teorema Apollonius menghubungkan beberapa unsur dalam segitiga. Temuannya, di antara lain, karyanya memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan matematika. Khususnya bukunya yang terkenal, Conics, memperkenalkan istilah-istilah yang akrab bagi kita saat ini, seperti parabola, elips, dan hiperbola.